Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini ulun akan membacakan sebuah tulisan dari guru atau Ustadz Khairullah Zain. Nah, ini dapat tulisan dari tulisan beliau, pengurus NU Kabupaten Banjar, Martapura. Yang mana tulisan beliau ini berjudul Inilah Jihad Manhaj Datu Kalampayan. Nah, sekarang ini viral masalah ajan lah ya. Ajan ada yang diganti, katanya dari hayya ala sholah diganti jadi hayya alal jihad. Itu jadi pro kontra. Banyak yang kontra karena itu merubah dari syariatnya ajan Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti itu, tidak boleh ajan diubah-ubah. Itu sudah banyak dijelaskan oleh ulama yang menanggapi video tersebut. Jadi hayya ala sholah tetap hayya ala sholah, jangan diganti hayya alal jihad. Dan jihad yang dimaksud oleh Datu Kalampayan, oleh Datu kita, khususnya orang Kalimantan, orang Banjar, orang Kalsel, Kalimantan Selatan. Untuk kita daerah Kalimantan, tanah Kalimantan, jihad manhaj Datu Kalampayan ini ditulis oleh Khairullah Zain, Ustaz Khairullah Zain. Ulun bacakan, silahkan disimak, mudahan kita semua bisa paham dan mengamalkannya, memahaminya bagaimana manhaj Datu kita, ulama Kalimantan, Datu Kalampayan. Seperti apa jihad manhaj Datu Kalampayan? Sebagai orang Banua Banjar, penting bagi kita mengenali manhaj ulama kebanggaan Banua Banjar ini. Ulama yang dikenal kealimannya bahkan kewaliannya, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Hal ini agar tidak terjadi disrupsi tercerabut dari akar Banua kita. Oleh Khairullah Zain. Sering diceritakan guru kami Sayyidi wa Maulaya Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul pernah bercerita. Abah Guru Sekumpul Qaddasallah sirrahu di pengajiannya bahwa suatu kali Maulana Syekh Muhammad Arsyad atau Dato Kalampayan menerima surat dari sahabat seperguruannya. Nah, jadi Dato Kalampayan menerima surat dari sahabatnya, yaitu Syekh Abdus Somad Al-Palimbani, yang mengajak beliau perang jihad melawan penjajah Belanda di negeri Palembang. Ada surat dari teman untuk mengajak perang di negeri Palembang melawan penjajah kala itu. Memang kala itu Syekh Abdus Somad lagi gencar menyerukan perang jihad fisabilillah melawan penjajah Belanda. Syekh Abdus Somad menyusun kitab tentang jihad yang diberi judul Nasihat al-Muslimin wa Tadzkirat al-Mu'minin fi Fadail al-Jihad fisabilillah wa Karamat al-Mujahidin fisabilillah. Kitab yang tidak hanya berisi tentang keutamaan berjihad, namun juga bermacam amalan atau wirid bagi mujahid. Diriwayatkan bahwa Syekh Abdus Somad kerap bersurat dengan raja-raja muslim di Nusantara untuk menggelarakan semangat jihad terhadap penjajah. Juga kepada para ulama.
termasuk sahabat seperjuangan dan seperguruan, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Namun apa jawab Dato' Kalampayan? Nah, setelah disurati oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani yang merupakan ulama dari asal Palembang untuk mengajak berjihad melawan penjajah Belanda di Palembang, apa respon? Apa jawabnya Dato' Kalampayan? Kata Dato' Kalampayan, mengajar anak cucu lebih afdol, lebih utama daripada perang jihad. Demikian prinsip Dato' Kalampayan. Sebagaimana dikisahkan Abah Guru Sakumpul, inilah jihad manhatnya Dato' Kalampayan. Jihad fisik memang penting, namun hukumnya tidak sama bagi semua orang. Ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Jihad fardu ain bagi penduduk yang daerahnya diserang musuh. Nah, jadi kalau jihad itu fardu ain hukumnya atau hukumnya wajib kita berjihad berperang apabila daerah kita tuh diserang musuh. Kalau bukan menyerang, misalnya Belanda, kala itu kan menyerang, membomi kita, membunuh kita, ibarat menyerang kita, menjajah kita, diserang musuh, maka wajib hukumnya kita untuk berjihad. Itu namanya jihad fardu ain. Adapun bagi kaum muslimin di luar daerah tersebut, maka fardu kifayah untuk membantu. Nah, kalau daerah luar itu fardu kifayah aja, boleh kada fardu kifayah seikung aja yang mewakili sudah cukup. Dan hukum ini gugur bila sudah ada orang lain yang membantu. Bahkan bila ada yang amal ibadah lain yang lebih afdol atau utama, maka jihad bantuan ini menjadi mafdul. Nah, jadi kalau ada jihad utama yang kayak tadi ujar Dato' Kalampayan kan jihad mendidik, mengajar keluarga itu lebih utama, anak cucu, daripada jihad. Waktu itu yang kejadiannya tuh balasan beliau terhadap surat Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Bagi Dato' Kalampayan yang negerinya yaitu negeri Banjar kala itu relatif aman untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu. Nah, kala itu negeri Banjar relatif aman. Maka menurut beliau lebih utama mendidik anak cucunya dan menyiapkan kader berilmu sebagai generasi penerus. Dengan begitu akan menghasilkan kader-kader berilmu yang bisa menyebarkan dakwah Islam ke segenap penjuru. Hal yang tidak akan terjadi andai beliau pergi ke medan perang dan syahid di sana. Inilah jihad manhaj Dato' Kalampayan. Nah, kalau andai beliau itu berjihad ke Palembang mengikuti saran dari surat dari Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, mungkin beliau syahid di sana dan tak ada yang mengajarkan ilmu-ilmu atau mewaris ilmu beliau. Nah, itu kan sungguh kecolongan tuh, nah akan kehilangan kita, dan itu keputusan yang sangat bijak yang diambil oleh Dato' Kalampayan untuk tetap mengajar dan memilih jihad. Jihadnya tuh jihad dalam mendidik, mengajar anak cucu, murid-murid beliau, membentuk kader-kader orang ulama-ulama yang berilmu untuk generasi penerus. Penting dicatat, ini adalah perang jihad melawan kaum kafir yang menjajah, bukan demonstrasi melawan musuh politik yang seagama. Bila terhadap kaum kafir yang menjajah negeri sahabatnya saja beliau bersikap demikian, apalagi terhadap sesama kaum muslimin yang hanya berbeda pandangan politik. Hari ini kita disuguhi pemandangan orang-orang yang menyebarkan doktrin dan propaganda untuk menyeret kita keluar dari jihad manhaj Dato' Kalampayan ini. Mudahan janganlah
kita tetap memegang manhajnya Datuk Kelampayan. Dan tanah Banjar, khususnya Kalimantan Selatan, tanah Kalimantan, kita semuanya tetap memegang manhaj jihadnya Datuk Kelampayan. Yang aman-aman aja, yang tenang, terus belajar memperdalam ilmu agama, belajar dengan orang yang benar-benar alim, yang paham dengan ilmu agama, manhajnya Syekh Arsyad Al-Menjari Datuk kita. Mereka meneriakan jihad alih-alih mengajak umat agar mendalami ilmu dan menyiapkan kadar-kadar berilmu. Parahnya, bukannya dalam rangka memerangi kafir harbi. Mereka memprovokasi massa agar saling tuntut-menuntut berunjuk rasa hanya demi kepentingan politik praktis. Pihak yang mereka serang adalah sesama umat Islam, hanya saja beda pandangan politiknya. Aneka tuduhan dipropagandakan untuk mendoktrin dan memprovokasi massa membela pandangan politiknya. Jihad model apa ini? Tak ada yang mereka hasilkan selain perpecahan antar umat, saling berburuk sangka, saling mencaci dan mencela, bahkan bukan tidak mungkin saling berkelahi antar sesama. Ini bukan jihad fisabilillah atau jihad di jalan Allah namanya, tapi jihad fisabilis syaitan, jihad di jalan syaitan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Al-Isra ayat 53. Yang artinya sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Apakah kita mau menuruti ajakan setan, baik dari kalangan jin maupun manusia, ini dan meninggalkan manhaj pendulu kita yang sudah kita kenal keramat dan kewaliannya? Jawabnya berpulang pada diri kita masing-masing. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nah, itulah tulisan dari guru kita atau Ustadz Khairul Zain, pengurus NU dari Kabupaten Banjar, Martapura. Beliau lulusan Pondok Pesantren Darussalam dan juga seorang penulis dan pengurus NU. Dan bagus ini untuk kita perhatikan sama dengan seksama, dengan benar-benar dan bisa memahami dan mengiyakan, menuruti manhaj Datuk kita, Datuk Kelampayan. Dan itu juga seruan dari Abah Guru Sekumpul yang mana itu juret beliau. Nah, mudah-mudahan kita semua diselamatkan, dijaga adab akhlak kita, khususnya tanah Kalimantan, agar meniru akhlak, ajaran, nasihat petuah dari para pendahulu kita, para ulama kita. Dan juga semoga umat Islam di Nusantara, di Indonesia ini juga selamat, masih memegang petuah-petuah ulama-ulama pendahulunya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dan bermanfaat, dan terima kasih kepada Ustaz Khairullah Zain telah menuliskan ini, dan pian sehat walafiat, panjang umur, dimurahkan rezeki, panjang umur lah, supaya sehat, supaya terus bisa berdakwah. Ya, mungkin ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.